Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah, NIM 20000005345, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3G Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan analisis sistematika karya tulis ilmiah artikel jurnal dengan judul Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Luh Devi Herliandari, Nur Hasanah, Maria Angelina Subhan, dan Heru Kuswanto. Karya tulis ilmiah adalah karya yang ditulis dengan kaidah tertentu dan isinya memaparkan sesuatu gagasan berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karya tulis ilmiah memiliki banyak jenis, diantaranya ada makalah, skripsi, tesis, disertasi, isai, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Yang saya analisis adalah jenis artikel ilmiah, di mana artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel dan ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah. Sistematika artikel ilmiah itu yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan rekomendasi, dan yang terakhir daftar pustaka. Analisis sistematika karya ilmiah jurnal ilmiah. Yang saya analisis yaitu identitas jurnal. Yang pertama, nama jurnal itu Jurnal Teknologi Pendidikan, volume 22, nomor 1, halaman 65 sampai 70 dengan tahun terbit tahun 2020. Kemudian pada jurnal ini berjudul Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19. Judul ini ditulis dengan menggunakan huruf kapital di setiap awal katanya dan bercetak tebal. Kemudian judul ini menjelaskan isi jurnal secara umum dan jelas, memuat kata-kata kunci. Selanjutnya, judul ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kekurangan pada jurnal ini seharusnya kata pada diawali dengan huruf kecil karena pada merupakan kata hubung. Selanjutnya, penulis jurnal ini yaitu ada Luh Devi Herliandri, Nur Hasanah, Maria Angelina Subhan, Heru Kuswanto. Dalam penulis ini nama penulis tidak disingkat, kemudian diawali dengan huruf kapital di setiap awal katanya dan ditulis tanpa menggunakan gelar. Kekurangan dalam penulisan penulis jurnal ini yaitu tidak disertai dengan identitas nama perguruan tinggi atau lembaga dan alamat surel dari si penulis. Selanjutnya, sistematika abstrak, yaitu dalam jurnal ini abstrak ditulis dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian dalam abstrak ini berisi tentang fakta, tujuan penelitian, cara penelitian, pendapat penulis, dan hasil yang diperoleh dari jurnal itu sendiri. Kata abstrak dicetak tebal dan kata abstrak itu dicetak miring. Selanjutnya, kata abstrak juga dilengkapi dengan 3 kata kunci, yaitu ada belajar, pandemi, dan COVID-19. Selanjutnya, bagian jurnal yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu berisikan latar belakang permasalahan, pendapat para ahli mengenai wabah COVID-19 terhadap sistem pendidikan, kemudian terdapat juga fakta tentang COVID-19 itu sendiri. Dalam pendahuluan ini memuat tujuan penelitian dan mengacu pada pustaka yang menjadi landasan penelitian. Kemudian pada pendahuluan ini dijelaskan oleh penulis dengan sangat jelas dan runtut, dimulai dari pendapat para ahli mengenai wabah, kemudian apa itu fakta-fakta tentang COVID-19. Tetapi dalam pendahuluan ini tidak memuat manfaat penelitian itu sendiri. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa metode penelitian yang digunakan yaitu metode descriptive content analysis studi, menganalisis berbagai artikel ilmiah dari jurnal internasional, nasional, dan sumber-sumber yang sejenis. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini, penulis menyajikan pendapat para ahli mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian penulis juga menjelaskan solusi pembelajaran yang baik yang dapat digunakan selama pembelajaran daring saat ini dan menyajikan kendala pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 saat ini dan permasalahannya itu sendiri dapat diselesaikan sesuai dengan keadaan setempat masing-masing di satuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, bagian jurnal itu sendiri yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dalam kesimpulan ini yaitu berisi mempertegas pembahasan yang dihasilkan dari hasil dan pembahasan tadi dalam jurnal dipertegas lagi dalam kesimpulan. Kemudian dalam kesimpulan ini juga berisi kunci dari permasalahan dan solusi dari permasalahan itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulan itu juga menggambarkan akhir dari penyelesaian dan ringkas dan efektif. Bagian jurnal yang terakhir yaitu daftar pustaka. Penulis juga menyajikan daftar pustaka dalam bagian akhirnya. Format penulisan daftar pustaka sudah benar sesuai dengan tata cara penulisan daftar pustaka yang telah diatur. Kemudian, semua yang ada di pendahuluan itu mengacu pada daftar pustaka. Secara umum, jurnal ini sudah benar dengan sistematika artikel ilmiah, yaitu ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi, serta daftar pustaka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.